Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita udah ketemu ya. Buat Sobat Rukun, ini tuh ada Kak Sally ya. Kak Sally itu seorang mu'alaf nih ceritanya nih. Dan mungkin aku sendiri belum banyak dengar cerita yang mungkin nanti bisa di-sharing bareng ya sama sahabat Rukun dan juga perjuangannya Kak Sally ya. Tapi buat sahabat Rukun, kita ini ada di Bandung. Kebetulan kita dapat banyak banget informasi bahwa di Bandung itu banyak banget mu'alaf. Oh iya. Nah, kita juga penasaran bagaimana cerita-ceritanya. Nanti kita bakal ekspor di Safari Bandung gitu. Boleh. Nah, Kak Sally mungkin boleh kenalan sama sahabat Rukun. Mungkin Kak Sally itu masa kecilnya seperti apa, kemudian gimana mengenal, bahkan bisa mengenal Islamnya sampai akhirnya memutuskan mu'alaf. Oke, boleh. Sebenarnya waktu aku kecil itu tuh lumayan pengalamannya, ada yang masih ingat sih di aku. Kayak itu lumayan cukup pengalamannya banyak banget. Cuman emang aku dari kecil tuh apa ya? Aku kan dulu rumahnya aku ngontrak tuh. Aku ngontrak. Dan emang waktu kecil tuh aku punya sahabat nih. Satu sahabat namanya Raisa. Nah, dia tuh aku di situ tuh gimana ya? Karena aku masih kecil, tapi aku tahu dia tuh berbeda. Tapi aku nggak tahu bedanya tuh apa. Karena kan aku dari keluarga Kristen kan. Gitu. Jadi aku dari kecil tuh Kristen karena papaku Kristen dan ternyata mamaku tuh Muslim. Cuman aku belum paham di situ karena aku masih kecil gitu. Nah, cuman dari dulu tuh aku memang apa ya, harus selalu kayak ke gereja karena dari kecil tuh oma opa aku dari papa tuh dia selalu setiap minggu tuh ke rumah untuk kayak mantau nih anak-anaknya, kayak cucu-cucunya ini siapa ya nih yang nggak ke gereja gitu. Karena aku punya kakak kan, aku punya kakak perempuan, bedanya 10 tahun sama aku. Jadi kayak dipantau kita semua gitu. Terus tapi yang jadi inget di aku tuh sama sekali bener-bener kayak setiap hari minggu tuh berat banget buat aku, kayak ya udah ini berat banget. Mager banget ya. Mager banget. Aku tuh kayak nonton kartun Doraemon kayak tapi kayak RCTI itu. Iya gitu. Nah, sampai akhirnya ya udah aku menjalani itu gitu. Aku ke gereja, terus aku ikut beberapa organisasi di gereja kayak paduan suara kayak gitu-gitu, dan aku selalu ke gereja tuh sama papaku gitu. Cuman memang di situ ya udah aku sebatas datang saja ke situ gitu kan. Walaupun aku ikut aktivitasnya segala macam. Nah, kemudian dari situ aku punya yang tadi aku cerita nih, aku punya sahabat kecil aku tuh dari kecil namanya Raisa. Nah, di situ pasti kan makin beranjak dewasa, makin aku SD, karena aku dari kecil kan sama dia. Sampai aku SD, akhirnya aku mengerti, oh dia itu berbeda dengan aku, dia Muslim gitu. Tapi sempat ada pertanyaan nggak, misalnya kayak lu Islam, gua beda? Enggak sih. Udah ngobrol aja, namanya berteman masa kecil ya. Betul, karena dia lumayan cukup dekat banget sama aku, bahkan sampai kalau misalnya setiap hari Sabtu gitu, aku misalnya berkunjung ke rumah oma aku nih di Cibaduyut gitu. Raisa itu masih ikut, jadi kayak udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Aku pun ke keluarga dia, ke rumah dia kayak suka nginep segala macam kayak gitu. Dan emang nggak tahu kenapa ketika aku kecil circle aku tuh banyak banget Muslimnya gitu. Jadi aku selalu berteman sama teman-teman Muslim gitu dari aku kecil gitu. Nah, terus walaupun memang sebenarnya aku sekolah di swasta gitu. Nah, habis itu makin beranjak dewasa, aku SMP. Nah, di situ sebenarnya waktu kecil tuh aku benar-benar tidak menyadari kalau mamaku tuh Muslim. Iya. Maksudnya dengan lihat Raisa, dengan lihat si mama, nggak kepikiran juga itu? Nggak kepikiran, karena aku tuh tidak pernah melihat mama aku tuh sholat. Gitu. Jadi aku benar-benar nggak tahu gitu. Aku masih menganggap ternyata mungkin ya sama aja gitu. Dan ternyata mungkin aku semakin beranjak dewasa, SMP, aku makin paham karena kan pasti udah makin mengerti ya gitu. Dan akhirnya SMA kalau nggak salah puncaknya itu ketika bulan puasa. Aku tuh selalu ngelihat mama aku tuh ikut puasa. Gitu. Di situ aku baru mengerti, sebenarnya dari SMP aku udah mengerti, cuman mungkin saat itu kan SMP masa-masa ya belajar dan segala macam ya. Tapi ketika SMA itu aku inget banget ketika lagi bulan puasa, aku mengerti,
mama aku lagi puasa dan dia sendirian gitu. Nah ketika SMA tuh sebenarnya aku tuh ya biasa kalau lagi masa-masa SMA kan cewek-cewek pasti memperhatikan banget penampilan. Gitu. Nah aku tuh waktu SMA tuh lumayan cukup gendut. Gitu. Nah mama aku tuh ngomong gini, Sel kamu coba ikut puasa. Kata kayak gitu. Cuman karena biar ngurusin badan aja. Iya, kamu coba ikut puasa. Itu bagus loh. Terus kamu ntar bisa jadi lebih kurus kayak gitu. Tapi nggak ada ngarah sama sekali urusan agama kan? Nggak ada. Nah, tapi sebenarnya memang aku pun lumayan cukup dekat dengan keluarga mama gitu kan. Karena sebenarnya rumahnya di daerah sini, rumahnya mama tuh, gitu. Keluarga mama tuh. Jadi kadang suka main ke rumah nenek aku segala macam, dan situ aku juga paham ternyata emang kita berbeda, maksudnya hubungan kita berbeda, papa dan mamaku tuh gitu. Terus balik lagi ke yang tadi, aku ikut tuh akhirnya puasa pas Ramadan. Itu first time aku menjalani puasa, dan emang dengan tekad aku untuk mengurangi berat badan aku. Tapi itu puasanya dari pagi, benar-benar dari sebelum subuh sampai dan tamat, maksudnya bener-bener fully gitu. Aku menjadi itu karena mungkin tekad aku pengen kurus gitu kan. Dan di situ aku nemenin mama jadinya. Pertama kali kayak ketika sahur aku nemenin mama. Tapi hal yang bener-bener bikin aku ada beberapa hal yang kayak ternyata ini ya yang mama aku rasain selama ini. Ketika dia sahur selalu sendirian. Dan aku kayak berarti selama ini dia sendirian ya seperti ini gitu. Di situ aku kayak terbesit itu. Dan di situ pun jadi papaku tuh sebenarnya papaku tuh gimana ya, masih rada sentimen dengan perbedaan ini. Gitu. Jadi ketika waktu itu aku ikut puasa, walaupun tujuannya untuk menguruskan berat badan, tapi di situ aku sembunyi-sembunyi ketika sahur. Gitu. Kayak aku sembunyi-sembunyi ketika sahur, bahkan lampunya pun digelapin, jadi aku sama mama aku tuh gelap-gelapan makan gitu. Nah terus habis itu ya udah itu berjalan terus lama berjalan, aku SMA. Pokoknya dari SMA itu aku kalau nggak salah SMA kelas 2 kayaknya aku mulai ikut puasa sampai akhirnya ketika aku menjadi mualaf pun aku masih ikut menjalani puasa gitu. Tapi puasa full Ramadan loh ya? Iya, full. Bener-bener full. Itu ngikutin doa-doanya juga nggak ya? Enggak ya? Justru sekedar makannya aja ya gitu. Karena sekedar aku ya udah tujuannya buat ngurusin berat badan, dan saat itu pun aku kan masih sebagai seorang Kristen kan, Kristiani. Dan sadar bahwa itu berbeda secara keyakinan dong. Betul gitu. Dan tapi di situ tuh sebenarnya aku tuh dari SMP tuh udah mulai pupus tuh, kayak aku ke gereja itu tuh bener-bener udah jarang aku lakuin kayak gitu karena waktu itu tuh SMP tuh keluarga dari papaku, om opa aku tuh meninggal gitu. Jadi apa ya, mungkin lebih kewajibannya jadi lebih berkurang gitu. Karena biasa dijagain. Ya biasanya kita lah ya, kalau misalnya orang tua kan lebih galak gitu kan jagain. Nah terus habis itu mulai apa ya? Aku mulai nggak pernah ke gereja lagi. Ke gereja paling kayak cuman ketika Natalan gitu, untuk nemenin papa. Gitu. Dan emang papa pun bukan tipikal yang bener-bener rajin juga untuk ke gereja gitu. Cuman ada beberapa momen aku inget ketika papaku mulai nanyain kenapa aku udah nggak pernah ke gereja lagi kalau hari Minggu. Dan jawaban aku pasti kayak aku ke gereja di tempat lain gitu sama teman-teman. Alasan aku gitu. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Selain mager, apa alasan? Ada alasan lain nggak? Sekedar mager aja untuk beribadah gitu di keyakinan dulu? Nggak tahu ya, Mas. Mungkin aku ngerasa tidak. Kalau aku melihat dari point of view aku sekarang, aku tidak into untuk ada di situ gitu. Kayak ada beberapa hal yang menurut aku kayak aku nggak seharusnya ada di sini deh dari point of view aku ya. Atau nggak memang mungkin bahasa Sundanya nggak kehatean gitu. Nggak tahu sih kalau kehatean tuh nggak cocok gitu. Nggak dapet nih gitu. Nggak dapet feel-nya gitu. Tapi memang saat itu juga secara bahasanya tentang keyakinan pun memang nggak menjadi concern juga kan? Iya benar, nggak menjadi concern juga.
Cuman memang waktu itu bener-bener kayak ya udah, aku tahu aku seorang Kristiani, hari Minggu harus ke gereja, hari Natal harus ke gereja, ya udah that's it, cuma itu doang gitu. Tapi nggak ada yang bener-bener kayak aku meyakinkan itu bener-bener gitu di dalam diri aku. Sampai akhirnya waktu itu aku ikut puasa, Lebaran kan, Lebaran. Nah, aku nggak tahu kenapa aku seneng banget sama vibe Lebaran. Gitu. Karena memang masyarakat kan kalau Lebaran kan ngerayain, rame-rame ya. Rame-rame. Aku seneng banget vibe Lebaran, kayak di jalan tuh rame, terus banyak banget jajanan-jajanan. Aku suka banget, nggak tahu kenapa vibe Lebaran. Gitu. Tapi di situ emang bener-bener aku sampai aku kuliah pun, walaupun aku tetap menjalani puasa dengan tujuan masih tersebut gitu. Aku tetap suka vibe Lebaran itu, gitu. Tetap suka vibe Lebaran itu. Walaupun memang ketika aku puasa sampai terus-terusan aku puasa dari SMA, itu tuh aku selalu nyumput-nyumput. Gitu. Ya mencoba untuk menghargai orang lain juga kali ya, atau gitu. Mungkin ada partai-partai keyakinan kan sensitif nggak? Sampai akhirnya yang jadi puncak dari semuanya itu adalah ketika aku kuliah. Ketika aku kuliah, aku beranjak dewasa, aku mulai mengerti gitu, kayak di situ kan pasti umur 20 umurnya wah jati diri segala macam, itu ingin coba banyak hal, quarter life crisis itu berdatangan gitu. Nah, itu puncaknya di situ. Jadi ketika aku kuliah kebetulan di situ aku mulai merasa kayak ini aku gimana ya kehidupan aku gitu. Dan bahkan di keluarga pun mama tuh karena kan dulu tuh sebenarnya keluarga aku bukan dibilang keluarganya cemara, itu enggak. Karena lumayan cukup ada beberapa ribut-ribut segala macam lah gitu. Dan papaku tuh tipikalnya orang yang temperamen, yang keras gitu. Terus mamaku pun sendirian gitu. Jadi aku mulai mengerti dengan semua gejolak itu, dan ketika mamaku nyuruh aku untuk ikut puasa tuh sebenarnya di situ aku kayak mungkin mama pengen ada maksud lain gitu. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku inget banget ketika aku masuk kuliah, aku pacaran lah sama salah satu orang. Aku pacaran dan dia seorang muslim gitu. Aku pacaran sama dia dan itu perjalanannya cukup panjang. Di situ aku bener-bener kayak aku tuh merasa gini sih Mas, aku tuh nggak punya sosok, aku ada sosok papa, tapi menurut aku tidak punya sosok itu. Gitu. Dan kebetulan butuhlah sosok laki-laki gitu kan. Dan ada satu laki-laki ini yang akhirnya masuk ke hidup aku gitu. Nah, di situ tuh sebenarnya yang namanya pacaran umur segitu tapi kaget nggak, maksudnya udah keyakinan loh, nanti bakal konflik loh kayak pada umumnya, biasanya kalau beda keyakinan kan? Enggak sih, karena aku ketika dekat sama cowok, aku langsung ngomong mengenai aku Kristen tapi mamaku tuh Muslim. Aku ngomong gitu. Terus pasti kan namanya pendekatan kan cerita-cerita segala macam ya. Dia tahu background aku seperti apa gitu segala macam. Dan itu yang menjadi struggle aku sampai sekarang, karena permasalahan mama dan bapakku tuh pasti seputar itu kalau lagi ribut, seputar agama, seputar kayak gitulah di rumah gitu. Artinya memang masih sensitif lah ya. Masih sensitif gitu, itu masih sensitif gitu. Aku minum dulu boleh Mas? Silakan dong. Haus juga kan? Karena lumayan banyak gejolak sih Mas sebenarnya. Dari aku kecil sampai aku kuliah tuh yang namanya mama berantem sama papa, kakak aku berantem sama papa, bahkan ada kekerasan juga dalam keluarga gitu dan sebagainya. Itu mungkin jadinya berimpact ke aku ketika aku menuju umur 20 tahun. Berarti secara mental pun kena itu berarti? Secara mental kena. Kayak aku bener-bener saat itu aku tuh mikirnya kayak aku bener-bener aku sendiri melawan dunia gitu kan. Iya. Nggak ngerasa disayang, nggak ngerasa disupport gitu. Iya. Dan saya itu mungkin ketika aku look back di masa itu, mama aku tuh tipikal yang gitu. Tapi kalau aku ngeliat diri aku yang sekarang ke situ gitu, di umur aku yang sekarang, mungkin mama aku tuh kayak gitu karena
banyak tekanan juga gitu. Jadi dia ke akunya lumayan cukup ini. Terus habis itu kayak aku kan kenal tuh sama yang tadi aku bilang, aku kenal sama cowok itu dan akhirnya kita berpacaran, tapi kita backstreet. Karena tidak direstui sama orang tua. Karena gimana ya Mas, aku tuh tipikal dari dulu di keluarga tuh terkenal pendiam dan pemalu. Tapi ketika aku ada di luar, aku nggak seperti itu. Artinya berarti bukan sifat asli dong? Bukan sifat asli. Berbeda karena tertahan aja. Iya. Berbeda. Ini kalau aku ceritain muter-muter maaf. Nggak masalah, nggak masalah. Cerita aja. Jadi aku sama kakak aku tuh berbeda 180 derajat. Secara sifat? Secara sifat. Kakak aku tuh tipikal yang kayak apa ya, kalau ada orang, ada keluarga kayak kalau aku tuh tipikal yang pasti sembunyi di kamar kayak gitu-gitu. Kakak cowok atau cewek? Cewek. Cewek juga ya, tapi maksud kontras banget ya? Iya, kontras banget. Terus berbeda banget aku sama kakak aku, sampai akhirnya aku bener-bener kayak terlihat sama orang rumah tuh, sama mama tuh, kamu tuh pemalu, kamu tuh nggak bisa apa ya, nggak luwes gitu kalau ketemu orang kayak gitu-gitu. Dan itu padahal sebenarnya di luar tuh aku nggak kayak gitu. Di luar tuh aku ya udah hahihi, justru tidak menjadi diri sendiri tuh saat di rumah saat di rumah gitu. Dan itu akhirnya ketika aku kuliah ada cowok itu masuk ke hidup aku, oh ada satu nih yang mengerti aku. Karena ketika aku SMP dan SMA ya pacaran-pacaran kan dekat-dekat biasa aja gitu, bukan yang serius. Itu kan masih umur segitu ya. Tapi ketika aku beranjak umur 20 masuk kuliah tuh, si cowok ini tuh masuk ke hidup aku dan dia kayak apa ya, oh dia doang nih yang mengerti aku gitu. Berarti lebih dewasa lah ya. Iya, gitu. Sedangkan aku tuh tipikal yang menutup diri banget di keluarga. Aku bener-bener gak pernah cerita mengenai aku gimana, aku lagi ngerasain apa, terus kuliah aku kayak gimana, aku lagi kesusahan apa, aku tuh gak pernah cerita. Ada situasi yang mungkin entah diceritakan atau nggak diceritakan gitu, yang membuat kamu akhirnya trauma nggak? Hingga akhirnya kamu menjadi sebuah karakter yang justru pendiam, pasif, justru yang di luar yang lebih aktif gitu. Ini tuh sebenarnya akumulatif aja, kumpulan dari semuanya. Kayaknya ada sih, banyak sih sebenarnya. Oke. Mau aku ceritain? Ceritain boleh gitu, maksudnya aku penasaran apakah itu gara-gara semua dikumpulkan karena menjadi diam dan lain-lain hingga akhirnya keluar nih menjadi sebuah trauma gitu, apa karena memang ada momen-momen titik di mana kejadian itu yang sudah hebat dan besar gitu. Mungkin karena dari kecil aku banyak menyaksikan pertengkaran kedua orang tua aku kali ya. Oke. Banyak menyaksikan mereka baku hantamnya seperti apa, sampai ke fisik berarti. Sampai ke fisik. Terus kakak aku pun tipikal orang yang sangat keras gitu, dan aku melihat bagaimana dia juga berantem dengan papaku seperti apa. Itu aku masih kecil. Dan juga ada beberapa kejadian yang menurut aku nggak tahu itu tuh jadinya ngaruh secara mental ke aku apa enggak, tapi aku pernah mengalami sedikit apa ya, kekerasan seksual ketika aku masih kecil. Dari luar atau dari dalam? Dari orang terdekat. Orang terdekat. Ya. Jadi waktu ketika aku SMP, kalau nggak salah aku SD ya. Jadi kakakku punya pacar. Dan pacarnya emang jauh 10 tahun lebih tua kalau nggak salah dari dia. Dan saat itu ya di rumah lagi nggak ada siapa-siapa, dan dia melakukan itu. Cuman mas gini, aku tuh ngerasa kayak itu tuh dihalusinasi aku doang apa bukan? Itu juga ngedown nggak sih di saat itu, mungkin jadi orang terlalu takut dan freaking out hingga akhirnya diam atau menganggap itu sebuah ilusi gitu kan? Jadi aku benar-benar sampai sekarang pun masih kayak itu beneran ada kejadian itu apa enggak ya? Tapi ini tuh ada kerekam di sini gitu. Dan sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Keluarga aku nggak ada yang tahu. Baru kebuka di sini. Baru kebuka di sini. Paling ya pacar aku udah tahu. Kayak pacar aku yang selalu aku kasih tahu pacar aku. Gitu. Even nama aku sampai sekarang nggak tahu, kakak aku pun nggak tahu kalau ternyata dulu si mantannya pernah melakukan itu terhadap aku. Gitu. Terus kayak misalnya di jalan aku pernah mengalami seksual harassment juga, gitu. Bahkan sama mamaku nih, aku lagi jalan, mamaku di sebelah aku dibegal. Waduh. Gitu. Terus itu nggak cuma sekali doang, tapi 3 kali.
aku depan rumah dilakukan lagi kayak gitu sama orang lain nggak tahu siapa. Aku nggak bisa ngebayangin ya, maksudnya dalam tanda kutip, pertama kita beda gender nih ya, tapi aku bisa ngebayangin sebagaimana trauma dan mentalnya itu ya, maksudnya diuji banget dengan berbagai kejadian-kejadian yang bahkan. Tapi sebenarnya ketika aku mengalami itu tuh aku bukan yang nangis loh, Mas. Oh iya? Iya. Aku nggak tahu kenapa aku nggak nangis. Aku kayak, kaget tapi aku bener-bener tidak, kan ada yang kayak histeris. Iya. Aku tuh bener-bener ya udah. Kayak flat terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah aja gitu. Ketika aku di begal yang itu pun ada mamaku yang teriak, aku pun yang cuman kayak. Tapi itu aku pernah baca dan pernah nonton juga sih penjelasannya. Artinya sebenarnya itu dalam tanda kutip bukannya kamu merasa nyaman dan lain-lain, tapi kayak sikap respon aja yang nggak nyangka bisa kejadian kayak gitu nggak sih gitu ya? Gitu. Nah tapi dari situ aku nggak tahu ya dengan semua hal yang udah kejadian dari aku kecil sampai aku kuliah dan akhirnya aku ketemu seseorang itu tuh dan membuat personal aku jadi ketika aku di rumah aku jadi seperti itu, tapi ketika di luar aku jadi sosok yang berbeda itu tuh berpengaruh nggak dari masa kecil aku gitu, aku nggak tahu itu. Cuman memang ketika aku kuliah pemberontakan dari diri aku tuh keluar, gitu. Aku dekat sama cowok, aku tergantungan jadinya sama cowok aku yang saat itu ya, aku sangat bergantung sama dia. Kayak aku bisa marah kalau dia nggak mau nemenin aku, sampai segitunya aku bergantungnya gitu. Nah tapi aku menyembunyikan itu dari orang tua aku karena ada beberapa hal yang menurut aku kayaknya nggak mungkin untuk aku membawa dia ke keluarga aku, gitu. Nah di situ banyak gejolak-gejolak yang aku lalui di umur aku 20-25 tahun gitu. Banyak banget. Kayak kenakalan-kenakalan remaja itu tuh mungkin, aku nggak tahu itu jadi meluap gara-gara efek yang ini juga nggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu itu kenapa. Cuman aku menyadari ada yang salah sama diri aku karena aku merasa kosong, aku bahkan kepikiran melukai diri sendiri. Dan pernah terjadi juga? Dan pernah terjadi. Dan aku baru ingat, ternyata aku sudah melakukan itu ketika aku dari kecil. Bahkan masih ada bekasnya. Aduh. Aku baru ingat kayak, ternyata aku dari kecil tuh aku udah melakukan itu. Tapi ke-skip. Dan baru kambuh lagi ketika aku dewasa. Umur pas kuliah itu. Dan ketika umur 22 aku banyak melukai diri aku sendiri. Aku merasa diri aku tidak berguna. Kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ke psikolog, ke psikiater. Nah di situ pun hubungan aku sama mama tuh sebenarnya love and hate. Gitu. Karena mungkin dia ingin menjaga aku karena jadi aku cerita aja di sini ya Mas. Jadi kakakku tuh punya hubungan rumah tangga yang tidak baik gitu. Dan mungkin dia tidak ingin itu terjadi kepada aku, anak keduanya ini. Gitu. Jadi dia benar-benar ngejaga aku banget gitu. Kayak pemilihan, aku harus dapetin cowok yang gini kayak gitu. Overprotective lah ya. Jadi itu membuat aku jadinya lebih berontak lagi gitu. Anak muda ditahan-tahan, dilawan-lawan ya. Iya gitu. Sampai akhirnya di situ aku ada kondisi di mana aku benar-benar benci sama orang rumah. Aku benar-benar nggak betah di rumah. Tiap hari aku harus keluar. Aku malas pulang ke rumah tuh kayak cuman tidur doang. Tidur makan, kayak gitu-gitu. Di situ kan aku kosong banget ya. Aku udah gak pernah ke gereja. Aku kasarnya aku gak punya fondasi lah. Oke. Ada kekosongan secara religi ya, spiritual di situ ya. Gitu. Cuman di situ aku masih denial, aku masih aku berontak segala macam gitu. Aku main. Sampai akhirnya pasti lama-lama capek dong. Lama-lama capek, udah kena mental juga nih, aku ke psikiater, ke psikolog. Terus dari situ ada seseorang yang akhirnya aku nggak tahu sih kenapa waktu itu
aku memutuskan untuk akhirnya setelah perjalanan aku selalu mengikuti puasa, aku kan selalu mengikuti puasa ya, terus-terusan gitu. Terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku mau ngucapin syahadat aja deh. Kepikirannya gimana? Maksudnya kan artinya tadi kan kekosongan nih. Iya. Tapi kan background keyakinan masih ada gitu. Ya mungkin udah tidak dijalankan gitu. Tapi akhirnya kepikiran Islamnya di mana? Mau syahadat gimana? Karena aku bingung waktu itu gini, kayak dengan semua hal yang terjadi, dengan chaos-chaosnya aku saat itu, berantakannya aku saat itu, nangis-nangisnya aku saat itu, seajor-ajornya aku saat itu, dipikir aku tuh satu, aku berdoa sama siapa ya? Aku berdoa tuh ke siapa ya? Oke. Gitu, kayak orang lain mungkin teman-teman aku yang lain kalau berdoa tuh ya jelas ke siapanya. Kalau aku tuh berdoa ke siapa? Kalau berdoa? Aku nggak tahu. Dengan keyakinan yang sebelumnya gitu? Enggak. Oh, nggak ngerasa, karena udah nggak ngerasa relate tadi ya? Karena itu aku udah nggak pernah lagi ke gereja dan sebagainya gitu. Terus kayak, aku harus berdoa ke siapa ya? Di situ sih sebenarnya yang jadi pergumulan aku ya. Gitu. Terus aku merasa itu umur aku 26, 27 aku merasa udah chaos banget. Udah bener-bener chaos. Kepikiran bunuh diri, segala macam, itu saking chaosnya. Dan aku ngelihat mama aku melawan aku pun melawan orang tua aku udah merasa ini tuh aku nggak bener nih gitu. Maaf nih ya, untuk ke mama kan maksudnya selama ini kan tidak ada case yang sampai fatal sama mama sendiri ya. Tapi akhirnya jadi berbeda pandangan itu kenapa? Mungkin karena keberontakan aku kali ya. Oke, iya. Benar. Keberontakan aku dan mungkin mama juga saat itu juga kalau aku look back lagi mama juga punya tekanan juga dia seperti itu juga gitu. Aku dan akhirnya di situ ketika aku kenal sama salah satu orang dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya di situ aku udah mulai harus tahu nih at least kayak aku berdoa ke siapa. Dan saat itu kepikiran Islam? Iya. Langsung direct? Langsung direct. Jadi maksudnya dengan ada pandangan yang mungkin secara ibadah lebih banyak, mungkin ada aturan-aturan yang lebih ketat, atau bahkan sebelumnya juga kan sudah nggak relate dan sudah tidak menjalankan, sedangkan menjadi seorang Muslim banyak banget yang harus dilakukan gitu. Itu maksudnya kepikiran nggak? Sekedar memang aku pengen menemukan sosok yang bisa untuk tempat aku berdoa gitu. Ada kan misalnya orang yang kayak dapat hidayah dulu apa? Aku benar-benar kayak ya udah ini aku harus memutuskan. Kayaknya ini yang harus bisa aku lakukan. Tapi nggak ada dorongan dari pasangan kan maksudnya? Nah dari dulu tuh sebenarnya gini mas, aku udah ngerti banget kenapa mama aku ketika aku beranjak dewasa mama aku nyuruh aku untuk ikut puasa. Mungkin dia pengen aku nih masuk gitu. Terus aku sekarang waktu itu aku pacaran sama Muslim. Cuman di situ aku berpikir untuk aku nggak mau aku masuk karena mamaku dan karena pasangan. Jadi di situ aku benar-benar menjalani kekosongan itu aja, gitu. Menjalani kekosongan itu dan akhirnya setelah semua yang sudah aku lalui gitu, itu ya dan lumayan cukup berat. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk oke, mungkin ini saatnya untuk seperti itu. Aku ngucapin syahadat. Gitu. Sendiri atau coba komunikasi ke keluarga? Enggak. Iya. Komunikasi berarti ke pasangan? Iya. Gitu. Responnya gimana pasangan? Kaget dong maksudnya. Responnya kaget. Kaget, cuman dia merasa dia tidak punya wewenang untuk itu. Jadi dia membalikkan, kamu harus ngomong sama mama. Katanya seperti itu. Kamu harus ngomong sama mama. Dan akhirnya aku di situ lumayan cukup aduh aku ngomongnya sama mama gimana gitu. Gimana ya responnya gitu. Gimana ya cara ngomongnya gitu. Akhirnya aku ngomong sama mama. Dan akhirnya di situ dia nangis pastinya. Nangis. Terharu. Terus kayak ya udah akhirnya menjalani itu di dekat rumah aku ngucapin syahadat. Tahun berapa Kak? Itu 2021 kalau nggak salah. 2021. Aku lupa 2020 atau 2021. Kayak gitu. Di situ sebenarnya Mas, mamaku tuh ngomong gini.
mama nggak bisa ngajarin kamu banyak mengenai sholat dan apapun itu karena keterbatasan di rumah aku. Jadi di rumah aku tuh apa ya, mamaku tuh sendirian, bener-bener sendirian. Dia sebagai seorang muslim tuh. Karena papa dan kakak aku tuh tipikal yang masih kasarnya, masih bukan rasis ya, masih ya seperti itulah. Masih dipahami lah, bisa dipahami. Ya, gitu. Jadi mamaku cuma nitip, mama nggak bisa ngajarin kamu banyak. Tapi kamu coba pelajarin itu semua sendiri. Gitu. Mamaku cuma nitip itu doang sebenarnya sama aku. Kayak kamu udah mulai coba baca-baca, pelajarin sholat seperti apa, kayak gitu. Tapi kamu ngomong sama ibumu aja atau ke yang lain juga? Keluarga yang lain? Kan maksudnya kan sangat kontras nih gitu kan. Bakal ada gejolak dan lain-lain. Tapi ngomong nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak. Jadi mungkin sampai sekarang papa dan kakak aku nggak tahu sebenarnya aku. Oh iya? Iya. 4 tahun loh. Tapi yang aku bisa lihat mungkin mereka udah kayak rada. Ya tahu nggak tahu lah ya udah maksudnya pilihan gitu kan. Dan akhirnya aku masuk 2021. Nah di situ lumayan berat. Karena aku udah seorang muslim nih gitu. Nah, akhirnya di situ aku seperti biasa menjalani puasa dan ada momen di mana aku inget banget aku lagi sahur. Terus di 2020 tuh kan 2021 kan masih Covid ya. Jadi kakak aku tuh pindah semua. Jadi kakak aku dan anaknya tuh pindah semua ke rumahku. Jadi sampai sekarang tuh rumahku tuh full tim, ada kakak aku, ada bapak aku, ada anak kakak aku. Aku inget banget saat itu tuh aku sahur dan aku sembunyi-sembunyi seperti biasa. Jadi makan, mama aku kayak Sel bangun sahur, mama ambilinnya ke kamar makanannya. Makannya di kamar. Jadi aku makan di kamar. Kadang sampai gelap-gelapan makan untuk menutupi itu. Gitu. Karena mungkin aku dan mamaku mengerti masing-masing walaupun kita nggak ngomong, kayak mungkin emang belum saatnya untuk aku ngomong ke papa aku gitu. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Aku pasti nyumput-nyumput, even kayak cuman ke bawah mau ngambil minum aja aku harus kayak aduh. Puasa terakhir ini tahun 2025? 2025 kemarin masih seperti itu, cuman udah lebih. Udah lebih. Ya udah kalau ngelihat ya udah gitu. Udah lebih kayak gitu. Dan kayaknya udah tahu juga sih sebenarnya. Secara gitu. tidak langsung ya secara udah tidak langsung diucapkan lagi ya. Gitu. Terus apa ya? Seperti itu menjalani puasa dan yang sebagainya. Cuman Mas memang aku tuh dari ketika masuk akhirnya menjadi seorang muslim, aku tuh tidak pernah sholat. Sampai hari ini? Sama sekali ya. Kenapa? Kepikirannya apa? Aku tuh at least waktu itu aku cuma berpikir, aku udah tahu nih akhirnya aku bisa berdoa ke siapa. Karena memang tujuannya di awal itu ya? Iya, gitu. Mungkin aku bener-bener, aku saat itu awal-awal kayak udah mulai belajar Iqra, kayak gitu-gitu. Cuman aku bener-bener kayak waktu itu, gimana ya, aku harus belajar, aku nggak bisa sendiri kayaknya, aku harus belajar sama siapa, gitu, bimbing. Sedangkan aku ada keterbatasan di mana di rumah aku nggak bisa melakukan itu dengan luasa gitu. Terus sedangkan kan aku memang tipikal yang dari dulu di rumah, aku nggak pernah ngekos, aku nggak pernah kerja di luar kota, aku tuh selalu di rumah. Gitu. Sampai akhirnya waktu kapan aku lagi struggle sama kerjaan kayaknya. Aku lagi struggle sama kerjaan. Aku inget banget aku butuh dapat kerja tapi aku nggak dapet. Dan di situ kayak ini first time aku sholat. Oke. Aku udah desperate banget, aku nggak dapet kerjaan. Kayak, ini gimana aku dapet kerjaan. Dan akhirnya di situ di rumah gak ada siapa-siapa. Akhirnya kayaknya aku harus, gak tau, terbesiknya jadi pikiran aku kayaknya aku harus sholat. Terus aku melakukan itu, aku wudu. Tapi lucunya adalah aku sama megang HP. Buat baca? Iya, buat belajar. Terus aku pinjam mukenanya mama. Di situ, itu aku masih merinding lagi sampai sekarang. Di situ aku
sholat, aku masih bingung ini apa yang harus aku lakukan gitu, kayak ruku seperti apa aku masih nggak tahu. Aku bener-bener kayak cuman bisa ngelihat dan aku melakukan itu, dan ya udah aku melakukan itu sampai akhirnya beres sholatnya aku cuman ngomong, ya udah ya Allah, ini aku lagi kebingungan, tolong aku dan lain sebagainya. Dan di situ besoknya aku dapat telepon, aku keterima kerja. Wow. Itu aku bener-bener kayak merasa bener-bener pertolongan Allah ya nih ya. Wow, gitu ya. Aku bilang sholatnya nggak bener loh. Aku bener-bener kayak aku baru kali ini loh sholat gitu, tapi udah kayak gitu. Aku bener-bener kayak di situ langsung. Aku ingat banget lagi ngumpul sama teman-teman, lagi ngopi, dan tiba-tiba dapat telepon kayak, halo Sally, kamu keterima ya. Dan di situ aku udah kayak speechless, wow gitu. Nah, dari situ sebenarnya itu tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah. Aku seperti itu. Dan sampai akhirnya aku kenal sama yang sekarang kan, pacar aku yang sekarang. Makin kesini aku makin banyak berubah sih, Mas. Mungkin dari segi sikap, dari segi pola pikir aku segala macam. Maksudnya itu menjadi perubahan yang lebih baik lah ya. Perubahan yang lebih baik gitu. Karena apa ya? Dulu tuh waktu aku di umur-umur yang lagi berontak-berontaknya, itu aku gila banget, Mas. Gila banget. Aku benar-benar ngelawan orang tua. Aku benar-benar kayak merasa ya mereka tidak support aku pengen pergi dari sini. Gitu. Kayak gitu. Pemberontakan remaja yang dalam tanda kutip, mungkin sahabat rukun tadi udah dengar ya, bahwa pengalaman-pengalamannya pahit loh hidupnya gitu kan. Oh itu sama aku harus bolak-balik ke psikiater. Terus tiba-tiba juga di umur aku yang 23 tahun aku ada kista. Nah itu juga kan update kan di konten-konten di media sosial. Kamu sakit kista tuh maksudnya apa sih? Kista coklat tuh gimana sih maksudnya? Jadi tuh waktu itu aku tuh jadi dari SMA tuh aku gak pernah sakit kalau lagi datang bulan. Tapi pas aku umur 21 per 22 itu aku ingat banget lagi kerja nyambilan sambil kuliah. Aku tuh kerja di coffee shop gitu, part time. Dan di situ tuh aku tiba-tiba lagi datang bulan dan aku sakit. Gitu. Itu sakitnya bener-bener sakit banget. Nggak normal lah untuk bulanan seorang perempuan ya. Iya, dan akhirnya di situ aku memutuskan untuk kayak mamaku kayak ngelihat aku setiap datang bulan tuh aku nangis-nangis kayak gitu-gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya periksa aja deh. Gitu. Pas periksa ketahuan ada si kista itu ukurannya 6 cm kalau nggak salah. Lumayan loh. lumayan. Iya loh. Dan itu tuh yang kerasanya tuh selain setiap head sakit tuh aku kalau makan di 2 sendok udah kenyang. Jadi perut aku tuh gampang begah gitu, gampang kembung gitu. Kayak gitu. Minum dulu. Minum lagi ya. Batuk. Iya, tiba-tiba seret. Seret. Biar fokus. Di situ ya ada berbagai macam keanehan lah, kayak perut tiba-tiba kembung, terus menstruasi sakit. Terus aku gampang asam lambung naik segala macamnya. Pas diperiksa bener ada kista ukuran 6 cm. Gitu. Di situ dokter nyaranin untuk minum obat. Jadi kayak suntik hormon. Suntik hormon. Ya udah akhirnya aku disuntik hormonnya, dan itu dibuat jadi nggak menstruasi selama setahun. Jadi aku selama setahun tuh sama sekali tidak mengalami menstruasi, kayak cuman bercak-bercak aja. Tapi maksudnya dari sisi dokter cukup aman aja dengan dari sisi dokter aman. Sebenarnya itu obatnya kayak pil KB, cuman jadinya itu mempengaruhi physically aku. Iya, gitu. pasti. Itu aku berat badan naik, terus aku jadi jerawatan waktu itu, terus rambut rontok, badan aku sakit-sakitan, mood aku tidak stabil, yang dimana aku juga konsumsi obat psikiater saat itu. Gitu. Jadi itu tabrakan gitu. Benar-benar bias banget. Di situ aku emang nggak sakit ketika aku menstruasi, tapi efek sampingnya itu yang buat aku tidak nyaman. Sampai akhirnya dari situ aku sebenarnya pas didiagnosa itu aku nggak terlalu shock sih, kayak aku harus minum obat ini. Aku nggak tahu efek sampingnya ternyata seberat itu gitu. Iya. Ternyata efek sampingnya seberat itu.
aku memutuskan untuk kayaknya aku nggak bisa deh konsumsi obat ini. Nah, gitu. Tapi dengan minum obat itu sembuh. Nah, akhirnya ketika selama berapa lama gitu? Setahun kan aku minum obat itu, dan setiap 3 bulan kan aku pasti kontrol. Iya, gitu. Iya. Setiap 3 bulan kontrol, emang kistanya mengecil gitu. Tapi setelah aku stop obat, sebulan setelah aku stop obat, aku nggak merasakan sakit. 2 bulan enggak, 3 bulan enggak. Setelah selanjutnya aku sakit lagi. Oke. Dan akhirnya aku memutuskan untuk coba deh kita lihat dokter lain. Kita jangan cuma ke satu dokter aja. Siapa tahu ke dokter lain second ada opinion solusinya. dong. Gitu. Oke. Itu singkat cerita, aku ganti-ganti dokter. Pokoknya itu kan aku kena umur 23 tahun. Sampai umur aku 26 tuh aku ganti-ganti dokter. Terus aku sempat hopeless kayak, udahlah. Maksudnya itu nggak diangkat ya? Enggak, karena nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, karena berpengaruh sama dinding rahim ya? Karena dari umur 23 sampai 24 itu tuh aku ganti-ganti dokter. Dan setiap dokter selalu ngomongnya berbeda. Ya udah operasi aja. Tapi dokter ini ngomong, jangan, kamu belum mau nikah. Belum mau nikah, baru belum mau nikah. Karena itu takutnya jadinya ngerusak sel telurnya. Jadi ntar susah punya anak. Kayak di situ aku memutuskan untuk ya udah nggak usah operasi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk konsumsi obat lagi, tapi dengan jenis yang berbeda obatnya. Itu katanya si efek sampingnya lebih minim. Oke. Dan akhirnya aku konsumsi. Cuman saat itu aku tetap merasa efek sampingnya tetap tidak di aku, karena mood aku. Nah itu tuh masa-masa masa-masa aku chaos itu mas, gitu. Jadi kechaosan itu tuh banyak banget indikatornya dan banyak banget ininya, mungkin dari gara-gara mental aku juga, gara-gara aku juga sakit, gara-gara keluarga, gara-gara segala macam. Jadi itu campur aduk. Gitu. Dan akhirnya balik lagi ke yang tadi ketika aku sudah mualaf. Terus habis itu di tahun lalu tuh aku kena lagi kan, ternyata aku tuh lagi sibuk-sibuknya kerja. Ternyata si kista ini tuh jadi makin parah. Membesar. Nah, ada momen di mana di luar masa menstruasi aku tuh sakit. Tiba-tiba mendadak perut aku tuh kayak dipelintir, sepelintir-pelintirnya. Itu di luar masa menstruasi ya. Enggak ketika aku menstruasi. Aku ingat banget waktu itu lagi di jalan. Aku lagi bawa kendaraan, aku lagi bawa motor. Ya perut aku sakit. Terus sampai aku udah gak kuat, aku mau pingsan, tapi aku tetap paksain sampai rumah. Terus di situ udah mulai keanehan-keanehan banyak lah di luar masa menstruasi aku sakit. Terus yang paling bikin triggernya adalah waktu itu aku ketika menstruasi aku sampai nggak bisa bangun. Kayak saking melilit sakitnya itu ya. Bangun tuh benar-benar nggak bisa. Kayak aku nangis-nangis, muntah-muntah, buang air kecil sakit, buang air besar sakit. Terus, tapi langsung dirujuk nggak kayak gitu? Nah waktu itu tuh aku sempet ke dokter lagi, dan emang dokter ngomongnya sih ya ini mah ya emang kamu ada kista, ya mau nggak mau obatnya ya pil KB lagi gitu, siang kayak pil KB lagi gitu, mau nggak mau. Jadi pada poinnya kalau ini nggak diangkat, diambil ya harus obat-obatan terus dikonsumsi gitu ya? Iya. Tapi obatan itu berarti tidak menghancurkan artinya ya? Dia cuma neken jadi tuh yang ngebuat itu makin besar itu adalah si darah menstruasinya. Jadi makanan si kista itu adalah si darah menstruasinya gitu. Dan jenis kistaku adalah endometriosis gitu. Jadi endometriosis itu sebenarnya dia tuh yang aku baca emang sebenarnya dia tuh sebenarnya bisa penyakit yang berhubungan sama imun lah. Jadi dia tuh infeksi kasarnya. Jadi badan aku tuh gampang infeksi gitu. Dan akhirnya si infeksi itu terus lama-lama jadinya kista gitu. Mengumpul. Nah, obatnya si kistanya makin membesar itu gara-gara kalau setiap aku menstruasi darah keluar. Nah, sampai sekarang itu. Nah, karena ketika kejadian itu aku udah capek banget. Itu udah perjuangan aku dari lama. Jadi ini makin parah. Aku bener sampai itu aku nangis-nangis gak bisa bangun segala macam. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk ya udah aku ambil operasi laparoskopi, tapi dokternya menyarankan bukan diambil tapi hanya dibiopsi aja. Karena ambil sampel. Karena pas dilihat, karena mau ngecek nih si kista ini tuh dia kenapa sampai separah ini gitu. Itu tuh aku di bulan April tahun ini. Aku memutuskan untuk laparoskopi. Pas dicek hasilnya emang bener
ada pelengketan, jadi tuh kelihatan tuh si serat-serat lengketnya ke organ pencernaan itu yang membuat aku tuh kalau setiap menstruasi jadinya asam lambung naik. Ke pencernaan itu maksudnya ke usus atau ke mana? Ke usus ya? Usus besar, usus halus? Ilium apa kolon? Kayaknya usus halus. Kayaknya pokoknya daerah pencernaan gitu deh. Pas dilihat di si ronsennya. Maksudnya itu nyebar atau memang sekedar menggumpal? Nyebar. Jadi ada serat-serat gitu. Nyebar gitu. Itu yang membuat suka tiba-tiba melintir perutnya. Bahkan pernah aku ingat banget ketika aku lagi menstruasi, terus aku lagi seperti biasa panggilan alam buang air besar, beresnya tiba-tiba kambuh, ngedrop gitu. Terus ya itu lumayan cukup struggle sih sebenarnya, capek banget kan secara mental, secara pikiran. Asli. Gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaannya di situ sebenarnya Kak Sally. Hidupmu tuh nano-nano banget nih ceritanya kan, maksudnya ya pasti manisnya tetap ada, ya asim bahkan gelapnya juga banyak banget ya. Cerita Sahabat Rukun juga kayak tadi kamu bilang cerita kamu tuh kayaknya flat nih, nggak menarik. Ini tuh waduh orang lain juga belum tentu kuat gitu kan, seperti yang kamu rasakan. Nah, agar bisa tetap kuat kayak sekarang ibaratnya lebih stabil atau bahkan move-nya kamu itu justru perubahannya lebih baik, itu gimana? Banyak sih, banyak banget. Apa ya, hal yang aku pelajarin akhir-akhir ini sih udah. Jadi aku ngelihat perubahan di diri aku tuh dari 2022 sebenarnya. Berubah menjadi lebih baik. Pelan-pelan menjadi lebih baik. Gitu. Walaupun ternyata di tahun kemarin si kista ini sakit lagi gitu. Tapi aku benar-benar menjadi aku yang sangat berbeda dibanding dulu tuh ketika umur aku ketika tahun 2022. Di situ aku pelan-pelan menyadari semua yang aku lakukan dan semua yang terjadi sama aku di sebelumnya itu tuh hal yang benar-benar karena aku tuh berontak akan hal itu dan itu masa-masa pencarian jati diri yang dimana tuh aku benar-benar mencari sendiri jati diri aku tanpa bantuan. Kan ada yang dia sering cerita sama mamahnya. Iya. Maksudnya ada wadah untuk sharing lah, meluapkan lah apa yang. Aku menyadari semua yang terjadi sama aku itu tuh di luar masalah kesehatan yang orang tua aku tahu. Tapi semuanya itu adalah membentuk aku yang sekarang gitu. Aku benar-benar nggak punya mereka sebagai tempat yang mendengarkan aku gitu. Karena aku selalu ceritanya keluar. Makanya kenapa aku selalu ke pasangan tuh jadi lengket banget, bergantung banget gitu. Karena aku nggak bisa cerita ke mereka. Dan salah satunya yang ngebuat aku lumayan jadi nggak lumayan sih berubah adalah pasangan aku yang sekarang sebenarnya. Dia lumayan banyak membantu aku banget. Terus mungkin dari circle juga kali ya, circle pertemanan. Aku udah mulai lebih memilih lagi circle pertemanan. Karena yang dulu aku udah bukan nggak masuk, tapi ya udah cukup aja gitu. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu belum? Artinya maksudnya menjalankan tadi ada perubahan di 2022, artinya sudah 3 tahun. Pengalaman hidupmu yang sangat luar biasa itu, kamu sudah memaafkan semua atas kesalahan orang lain, atas masa lalu kamu, dan kamu sudah berdamai belum? Sebenarnya makin sini aku udah mulai cukup memaafkan sih. Bahkan aku bisa dibilang setahun ini tuh hubungan aku sama mama lagi akur-akur ya, lagi sayang-sayangnya. Dimana dulu tuh aku bener-bener kayak ngerasa aku nggak butuh, aku mau sendiri aja. Bahkan pikiran-pikiran jahat di kepala aku tuh banyak banget gitu mengenai orang tua aku. Tapi sekarang tuh aku lagi di masa sayang-sayangnya sama orang tua aku, sama mama aku. Terus kayak aku pengen ngelakuin yang terbaik buat dia, pengen umrohin dia, kayak gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin banget. Jadi kayak ya dari 2022 sampai sekarang 2025 tuh proses development aku tuh lumayan cukup lumayan cukup ini sih. Tapi kayaknya kamu perlu ini deh, perlu mungkin ada satu yang kamu trust, pembimbing, mungkin nggak
rutin, tapi nggak harus dalam waktu dekat, tapi mungkin secara rutin, istiqomah gitu. Ya mungkin dari segi spiritualnya, mungkin dibangun pelan-pelan. Kayaknya kan kayak harus proses banget deh kan, dan pelan-pelan banget. Iya. Tapi ini sih Mas, tapi sampai sekarang tuh sebenarnya aku kan kerja nih di salah satu perusahaan. Aku kerja di salah satu perusahaan ini, sebenarnya perusahaan ini lumayan cukup membuat banyak perubahan di diri aku juga dalam segi spiritual. Karena ketika aku masuk, orang-orangnya tuh yang kayak, ayo sholat. Vibes-nya tuh benar-benar ngajakin gitu ya. Bahkan mereka sempat ngomong sama aku sekarang, kemarin aku waktu awal kamu masuk kantor tuh aku bingung tahu mau ngajak kamu sholat apa enggak. Soalnya aku bingung, aku takut salah agama kamu. Muslim atau bukan gitu ya? Soalnya secara KTP aku tuh belum berubah. Belum berubah. Baru lagi berproses sekarang. Oke. Terus akhirnya di situ aku kayak, oh enggak, aku Muslim banget. Terus kayak, ayo sholat kayak gitu. Di situ aku baru mulai sholat lagi kan. Dan jujur Mas, aku tuh masih bener-bener belum paham banget cara berdoa dan sholat yang benar tuh seperti apa. Maksudnya kayak dari bacaannya. Masih jauh dari kata benar gitu. Tapi at least yang bisa aku lakuin sekarang, dan mungkin kedepannya aku bakal mencoba untuk lebih benar lagi. Tapi at least sekarang tuh aku selalu mengingat itu kemanapun itu. Gitu. Itu yang mungkin jadi fondasi pelan-pelan yang akan aku benerin sih ke depannya gitu. Dan itu tuh lumayan jadi pengubah aku kayaknya, jadi aku yang sekarang. Karena di lingkungan kerja aku yang sekarang tuh kayak gitu, culture-nya ya, gitu. Kayak ya lagi gitu kayak. Kau udah sholat belum? Karena aku lumayan paling tua kan di kantor. Kayak sholat kayak gitu. Terus ya udah aku sholat, tapi aku merasa ya udah aku mungkin belum bisa perfect secara bacaan segala macam ya, tapi ya at least kayak aku masih mengingat itu dan aku bergantung dengan itu. Bahkan ketika aku tidak melakukan itu pun aku resah kayak aku belum sholat lagi gitu. Itu kan mesti jadi motivasi ya. Gitu. Kalau juga misalnya dalam perfect soal sholat itu artinya kan nggak setiap orang yang bisa membaca secara lancar, artinya secara sholat itu bisa khusyuk, bisa mendapatkan value-nya, ya bertahap banget sih. Bahkan orang-orang yang Muslim dari lahir pun punya tantangannya juga untuk bisa mendapatkan sholat yang perfect itu seperti apa sih, secara spiritual dapatnya gimana. Gitu. Aku pun gitu sampai sekarang. Terus kayak misalnya tiap pagi tuh aku punya notes gitu di HP aku, kayak setiap pagi mau di kantor mau dimanapun aku selalu baca bacaan itu untuk memulai hari. Masya Allah. Gitu. Dan aku udah mulai lakuin itu tuh di 4 bulan terakhir aku udah mulai lakuin itu. Kayak ya pagi pokoknya ritual aku adalah aku baca doa itu gitu, untuk memulai hari aku. Gitu. Kayak gitu sih. Walaupun emang aku masih ikro ataupun itu aku masih belum jauh dari situ lah Mas. Pelan-pelan. Tapi ya insya Allah harus istiqomah. Istiqomahnya itu membuat nanti pelan-pelannya ya bertahap bisa naik kelas lah. Iya. Dan ya gitu, aku lagi di fase udah umur 30 kan aku sekarang. Mungkin tahapan development self-nya lebih beda lagi dibandingnya dulu gitu. Kita doain terus kok sahabat rukun yang nonton, cerita pengalaman hidup kamu tuh mungkin bisa jadi bisa jadi itu ujiannya dan kamu mampu laluin itu dan buktinya sekarang alhamdulillah positif lah ya. Iya. Aku belum tentu loh. jujur loh kalau misalnya mungkin aku di posisi kamu, aku belum tentu bisa. Mungkin sahabat rukun juga kalau misalnya dengar cerita yang dar-der-dor banget hidupnya, belum tentu bisa juga. Jadi artinya wah kamu keren banget dan pelan-pelan itu memang ajaran Islam juga. Nggak bisa yang tiba-tiba langsung berubah 100% itu nggak bisa. Allah menciptakan dunia ini secara bertahap. Kenapa kun fayakun itu, maksudnya manusia itu diciptakan juga dijelaskan secara pengertiannya. Karena kan nggak bisa manusia ini mencerna langsung langsung berubah 100%. Nggak bisa, pelan-pelan. Kita doain
Kak Sally bisa kasih. istiqomah. Amin. Sahabat rukun juga doain, semoga mamanya juga bisa umroh. Amin. Bahkan ya Allah. rezeki dan barokahnya itu dari Kak Sally sendiri. Amin. Umroh berdua gitu kan. Siapa tahu sahabat rukun juga kan misalnya, Kak Sally ini aku dari Tour and Travel gitu kan, berangkat gitu. Amin banget. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Sally terakhir sebagai penutup, mungkin ada yang merasakan, yang nonton sahabat rukun, ngerasa wah, gue relate banget nih sama Kak Sally nih gitu. Tapi aku tuh kayaknya ngedon banget ngejalaninnya. Gimana ya bisa berangkat agar bisa move menjadi lebih baik, melangkah lebih baik itu gimana? Mungkin bisa di-sharing sama Kak Sally. Kalau dari aku sih, kan mungkin pengalaman orang beda-beda ya. Yeah. Ada juga yang lebih berat di sana dibanding aku juga banyak banget gitu. Yang lagi pada ngalamin itu semua, apa ya? Kalau aku sih tipikal orang yang dari dulu tuh kayak aku hantam semuanya dulu. Aku hantam semuanya dulu. Tapi aku percaya aku bisa laluin. Walaupun udah di titik kayak pengen nyerah, udah pengen nyerah. Tapi kayak enggak aku bisa gitu. Soalnya ini sih Mas, aku tuh berkaca dari mama aku. Oke. Mama aku aja bisa bertahan sampai sekarang jagain aku gitu kasarnya. Masa aku tuh nggak bisa? Iya. Gitu sih. Terus kayak apa ya? Mungkin kalau emang ngerasa ada yang salah atau merasa kayak ini nggak bener nih secara mood segala macam, ya jangan pernah untuk kayak ngerasa takut untuk mencari profesional kayak misalnya psikolog atau psikiater gitu. Karena itu lumayan cukup membantu banget. Walaupun aku pun itu struggle banget sih nyari yang cocok gitu. Tapi jangan pernah ngerasa malu atau takut atau segala macam, jangan. Coba aja cari bantuan gitu. Karena aku pun di posisi itu waktu itu. Terus sama satu lagi sih support system sih. Support system. Itu penting banget. Karena kita kan kadang naik turun nih. Penting banget, iya. Even cuma satu orang, tapi kalau dia benar-benar bisa support kamu percaya, itu penting banget. Jadi jangan mendem sendirian sih. Itu enggak. Kak Sally juga jangan mendem juga ya. Benar. Kalau mau belajar Iqra, kalau misalnya mau belajar tanya-tanya online segala macam, nanti kita coba usahakan dari rukun. Ya, kita temuin yang ustadz-ustadz MC muda juga, mungkin kita bikin grup, mungkin kan untuk mau belajar apa bareng gitu, ya, biar kita sama-sama belajar lah ya bareng-bareng. Oh sama ini sih Mas, satu lagi. Aku tuh percaya sekarang semua yang lagi kita laluin, baik itu buruk ataupun baiknya, kalau kita jalanin dengan ikhlas, dengan ya udah dibawa santai aja, maksudnya dibawa ikhlas lah gitu ya. Walaupun itu pasti susah banget. Aku pun lagi kadang masih merasa susah untuk menjalani itu. Tapi kalau misalnya kita menerima semuanya yang baik dan buruk itu datang ke kita dan kita ikhlas, pasrah, berserah, insya Allah semuanya lancar sih. Lancar ya. Gitu. Karena apa ya? Ya Allah sebaik itu sih sama kita. Nggak mungkin dia memberikan suatu kejadian di hidup kita yang misalnya menurut kita tuh itu nggak enak, itu tuh nggak mungkin. Jadi cobain aja untuk bisa menerima itu dengan lapang dada. Kayak hal kecil aja misalnya kayak tadi macet tuh aku kesel tapi kayak 2 jam loh ya. Tapi ya sama-sama lokasinya Bandung gitu kan. Ya, aku lagi nerapin itu sih sekarang, lagi nerapin kayak semua hal yang kejadian di aku baik buruk, walaupun hal kecil kayak misalnya aku kemarin nih habis jatuh kacamata di jalan naik Grab. Kadang bete banget sih kayak gitu ya. Tapi aku kayak nggak mau ambil pusing, udah mungkin ntar bakal diganti sama yang lebih dari awal. Wise, benar. Kayak bijak gitu. Itu harus perlu. Itu tuh lagi aku terapin. Jadi kamu terlalu ngambil pusing sama hal yang ya udahlah gitu. Hidup emang seperti ini. Kayaknya udah masuk usia 30 juga kali ya. Iya betul. Tapi itu lagi mungkin bisa diterapin di orang-orang juga. Betul. Gitu. Saran yang sangat bagus dan iya, suka nggak suka, jalan berat atau gampang itu fakta sih. Iya, memang fakta, itu yang harus gitu. dijalanin. Gitu sih. Thank you Kak Sally. Sama-sama. Sudah berkenan sharing sama sahabat rukun. Semoga cerita aku bisa menjadi inspirasi atau membantu. Kita doakan ya semua yang nonton minimal gitu kan mendapatkan manfaat dan juga ini merupakan amal jariah loh. Ya. Artinya setiap kebaikan yang kita sharing ini itu ya insya Allah insya Allah kita akan selalu berdoa kebaikan itu akan hadir juga di Kak Sally. Amin. Kita saling mendoakan Kak. Ya,
Makasih buat sahabat Rukun juga, makasih banyak sudah nonton sampai detik ini. Kita saling mendoakan, kita saling support, dan jangan lupa juga untuk subscribe tentunya, like, komen, dan di-share ke grup-grup keluarga karena ini ceritanya Masya Allah luar biasa. Aku juga masih deg-degan juga Masya Allah ini. Pokoknya tonton sampai habis dan insya Allah kita ngelangkah lebih baik bareng-bareng. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.